Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami bawa setiap persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari jemaat dengan senang hati kita angkat pujian ini, katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus, oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hati. Sama-sama dengan senap hatimu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Oh, haleluya, kami sembah, kami puji. Haleluya, kami menyembah, kami menyembah Yesus. Oh, haleluya, bagimu segala pujian, syukur
angkat suaramu. Mari kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Tinggikan nama-Mu Tuhan, agungkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk tetap dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari sama-sama dengan senap hatimu katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku
hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh dikumpulkan Tuhan untuk beribadah kepadamu, memuji menyembah Engkau. Bahkan pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara hati-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa rindu supaya kami berbalik kepadamu dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami, memampukan kami, memberikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti akan kebenaran yang pada malam hari ini kami dengarkan, yang pada malam hari ini kami pelajari Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus berkuasa, memberikan hikmat setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba merupakan pengajaran yang berasal daripada-Mu, merupakan isi hati-Mu yang hamba percaya memerdekakan setiap kami, menuntun kami untuk hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kami berkenan di hadapan-Mu oleh tuntunan Roh Kudus dan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, ya puji nama Tuhan. Kita kembali dikumpulkan pada malam hari ini di ibadah tengah minggu His Grace Church. Hari ini saya mau membawakan satu topik mengenai dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi pada malam hari ini kita mau membicarakan mengenai dosa yang tidak mendatangkan maut. Untuk itu mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jadi pembacaan kita pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17, demikian bunyinya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdosa. Ayat yang ke-17, semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca topik ini, membaca kebenaran yang baru saja kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai dengan 17. Di situ dikatakan ada dosa ternyata yang tidak mendatangkan maut. Nah, kalau hal ini tidak kita bahas, kita gali bersama-sama sesuai dengan terang kebenaran, khususnya di dalam surat 1 Yohanes ini, maka tentu pikiran kita akan liar. Sepertinya Allah memberikan ruang kepada kita untuk melakukan atau bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa ditolerir oleh Allah. Tetapi apakah sungguh demikian? Nah Bapak Ibu, penting sekali ketika kita memahami satu ayat, maka kita harus melihat latar belakang 6:11 dari ayat di mana ayat firman Tuhan itu ada di dalam konteks waktu dan zaman pada waktu itu. Pada waktu di mana kebenaran itu ditulis atau disuratkan di dalam satu kitab. Ya. Kalau penulis surat Yohanes mengatakan bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, nah ini berbicara mengenai kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang, khususnya orang percaya yang melanggar tatanan hukum yang berlaku pada masyarakat pada waktu itu. Ya sama seperti kita pada zaman sekarang. Ya sebagai bermasyarakat tentu ada aturan-aturan yang mengikat kita. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan berat, ya, yang sudah dia atur oleh ketentuan hukum yang berlaku di negara kita, di daerah di mana tempat kita tinggal, yang hukumannya itu harus dihukum dengan hukuman mati, maka itulah yang disebut dengan dosa yang mendatangkan maut. Ya, kita tahu bersama di negara ini, ya orang yang mengedarkan narkoba atau mengadakan pembunuhan berencana itu bisa dijerat dengan hukuman mati. Ya. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh penulis dari surat 1 Yohanes. Ya. Ada dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu yang bisa membawa mereka untuk divonis
menerima hukuman mati. Tetapi ada juga kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang tidak berakhir atau bisa dihukum dengan hukuman mati. Ya. Itu bisa berbicara mengenai kesalahan-kesalahan kecil yang masih bisa ditolerir di dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Nah, tetapi apakah pengertian ayat ini hanya berhenti di situ saja? Nah, untuk kita memahami mengenai dosa yang tidak mendatangkan maut ini, tentu kita harus menemukan definisi atau makna dari dosa itu sendiri menurut terang dari surat 1 Yohanes. Apakah dosa itu menurut surat 1 Yohanes? Mari sama-sama kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Jadi kita mundur 2 pasal dari pembacaan kita pada malam hari ini. 1 Yohanes 3, ayat yang keempat, di situ dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi definisi dosa adalah kejahatan. Setiap kejahatan yang dilakukan, apapun itu diperhitungkan sebagai dosa. Itu diperhitungkan sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, pelanggaran terhadap hukum Allah itulah definisi dari dosa menurut terang dari surat Yohanes yang pertama. Kalau kita berbicara mengenai hukum Allah, tentu kita harus memahami isi dari hukum Allah itu sendiri. Sebab kalau kita hanya berbicara secara universal, maka begitu banyak tentunya kita akan menemukan tuntutan-tuntutan atau perintah-perintah atau larangan-larangan yang termuat di dalam seluruh kitab suci kita. Entah itu ada di dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru. Nah, untuk itu secara spesifik kita harus melihat apa yang dimaksudkan dengan hukum Allah. Ya, sebenarnya penulis Yohanes sedang membicarakan hukum yang mana? Perintah yang mana? Apa isi dari hukum itu? Mari sama-sama kita melihat di dalam pasalnya yang kedua dari surat Yohanes yang pertama ayat yang ke-7. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 di situ berkata, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Jadi, ya penting untuk dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan hukum Allah di sini itu merupakan satu perintah yang sudah didengar, yang sudah dipahami oleh orang percaya pada saat itu atau pembaca atau alamat tujuan dari surat Yohanes ini ditujukan. Lalu apa itu? 1 Yohanes 3 ayat 11. Di situ dijelaskan dengan lebih detail lagi. Apa isi dari hukum atau perintah Allah itu? 1 Yohanes 3 ayat 11. Firman Tuhan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Sekali lagi, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi secara spesifik, ya, penulis surat Yohanes mengatakan bahwa hukum Allah yang dimaksudkan di sini yaitu mengenai perintah supaya kita saling mengasihi. Jadi dosa itu adalah kejahatan. Ketika seseorang melanggar perintah, melakukan hal-hal yang di luar dari hukum Allah. Dari pembacaan kita sejauh ini, maka kita sudah menemukan apa yang dimaksudkan dengan dosa itu sendiri oleh penulis dari surat Yohanes yang pertama. Dosa adalah ketika kita tidak mampu untuk mengasihi. Dosa adalah ketika kita tidak dapat hidup di atas dasar kasih. Nah, dijelaskan dengan lebih lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23, di situ dikatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi perintah yang dimaksudkan ini adalah perintah yang sudah diajarkan sendiri oleh Yesus Kristus. Nah, menarik bahwa di ayat yang ke-23 ini dikatakan, 1 Yohanes 3 ayat 23, di kalimat yang pertama dikatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Jadi ketaatan terhadap hukum atau perintah Allah itu merupakan konsekuensi iman seseorang ketika dia percaya kepada Yesus. Manusia berdosa, itu hidupnya harus
ditata atau diatur oleh hukum. Dan hukum yang dimaksudkan di sini adalah hukum Allah. Yang bunyinya yaitu supaya kita harus saling mengasihi. Jadi orang percaya yang percaya kepada Yesus dituntut untuk menaati hukum Allah. Apa itu? Dia harus hidup di dalam kasih. Dia harus hidup di atas dasar kasih. Dia harus mampu untuk mengasihi orang lain. Itulah hukum yang ditekankan atau diajarkan oleh Yesus, yang kembali ditekankan oleh penulis surat Yohanes. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 7. Di situ juga berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 10 sampai 11 dari 1 Yohanes pasal 4. Di situ dengan lebih jelas lagi, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, inilah pengertian dari kekristenan itu sendiri. Kekristenan bukan hanya sekedar kita beragama menaati peraturan-peraturan, tetapi ketika kita percaya, maka kita sudah harus menerima ya, Tuhan yang kita percaya itu, yang kita sembah itu di dalam kehidupan kita. Kita harus mengenakan kehidupannya. Karena kekristenan itu berbicara mengenai way of life, satu gaya hidup yang kita bisa teladani dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan itu terbaca dari perintah-perintah yang diberikan kepada kita, dari ajarannya yang diberikan kepada murid-muridnya, yang diteruskan kepada setiap orang percaya di segala zaman, termasuk kita pada malam hari ini. Kalau kita percaya kepada Yesus, konsekuensinya kita harus menaati Dia. Kita harus mengenakan kehidupannya. Kalau Yesus yang adalah Allah itu, Dia adalah Allah yang kasih, maka kasih itu sudah harus melekat di dalam kehidupan kita. Kasih itu sudah harus menjadi identitas kehidupan setiap orang percaya. Kalau kita mau dikatakan sebagai Kristen, maka kasih itu harus senantiasa terpancar, terkonfirmasi, dapat dilihat oleh orang lain di dalam kehidupan kita setiap hari. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan. Jadi kehidupan orang Kristen itu harus didasarkan di atas dasar kasih. Orang percaya harus hidup di dalam kasih. Bukankah His Grace Church memiliki visi misi? Ia menuntut, ia mengajar, ia membimbing, ia mengajak setiap jemaat yang digembalakan untuk hidup di dalam kasih. Jadi kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Kita ada digembalakan di satu gereja yang memang punya visi misi yang jelas. Yang menuntut kita, mengajak kita untuk hidup sesuai dengan terang kebenaran firman Tuhan. Dan gereja ini sedang mengajak kita berusaha menjalankan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mengajak setiap kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan hukum-hukumnya Allah. Yaitu hukum kasih. Kita diajak, kita diajar, kita dibimbing untuk hidup di dalam kasih. Nah Bapak Ibu, lalu kasih seperti apa yang harus kita wujud nyatakan? Kalau kita berbicara mengenai kasih, ini satu wilayah yang sangat luas. Tetapi puji Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini mengajarkan kita secara spesifik. Apa kasih itu? Bagaimana kasih itu? Kita dapat melihatnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Ini merupakan contoh aplikasi dari kasih yang Tuhan inginkan supaya kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Di situ firman Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Nah inilah salah satu contoh bentuk dari implementasi kasih yang Allah inginkan supaya
kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, keseharian hidup kita. Allah menghendaki supaya setiap berkat yang Ia percayakan di dalam kehidupan kita, itu bisa kita kelola dengan sebaiknya sehingga berkat yang Ia percayakan itu juga bisa dinikmati faedah atau manfaatnya oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Ini hanya merupakan satu contoh sederhana. Alkitab mengajarkan, kalau engkau diberkati secara materi, ya, kelola itu dengan baik dan pakai itu, ya, untuk melayani Tuhan di dalam kebenaran. Caranya bagaimana? Kalau engkau berlebih di dalam hal materi, ya, jangan pakai itu untuk memuaskan, memenuhi keinginanmu semata-mata. Tetapi Tuhan menghendaki supaya berkat yang Ia percayakan, yang berlimpah itu, bisa kita pakai untuk memberkati kehidupan orang lain. Supaya orang lain pun dapat merasakan kasih dan kebaikan dari Allah. Bukankah 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai dengan 19 mengajarkan atau sudah menekankan hal ini. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita sudah dapat memahami apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan hukum Allah itu yang ditulis, yang ditekankan oleh penulis dari surat Yohanes, khususnya surat Yohanes yang pertama. Surat Yohanes yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus taat kepada perintah-perintah Allah. Kita harus tunduk kepada hukum Allah. Hukum dan perintah apa itu? Yaitu hukum kasih. Kita diajarkan untuk mengasihi. Sebab apa? Kita percaya, kita melayani Allah yang adalah kasih. Allah yang telah membagi dirinya bagi kita sebagai penyataan kasih-Nya melalui kehadiran anak tunggalnya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau Allah sedemikian baiknya kepada kita, mau memberikan kehidupannya bagi kita supaya kita diselamatkan, maka Dia menuntut supaya kita juga mengikuti teladannya. Kalau Dia adalah kasih, maka kasih itu harus bisa kita terima, kita kenakan, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Bukan hanya ketika kita memiliki uang, banyak harta, tetapi apapun yang diberikan kepada kita secara melimpah oleh Tuhan, itu harus kita kelola dengan baik, supaya orang lain dapat merasakan manfaat atau faedah dari berkat penyataan kasih Allah yang sudah kita terima. Kalau saudara memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan orang lain, pakai itu untuk memberkati orang lain. Bagikan ilmu yang saudara sudah miliki untuk memberkati kehidupan orang lain. Kalau saudara dipercayakan bekerja di satu perusahaan yang baik, yang menjanjikan masa depan yang baik, memfasilitasi kehidupan saudara dengan baik, maka optimalkan setiap karunia, talenta, kemampuan yang saudara miliki di tempat kerja itu untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi diri Anda sendiri, tetapi mendatangkan kebaikan bagi perusahaan tempat di mana saudara bekerja, yang manfaatnya juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Paling tidak Anda menjadi teladan bagi orang-orang di tempat di mana saudara bekerja. Itu sudah merupakan bentuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan, membagi, men-share kasih Allah, berkat Allah yang sudah kita terima. Dengan demikian, orang lain bisa mengidentifikasi, melihat kita bahwa benar kita adalah pengikut Kristus, bahwa benar kita adalah orang percaya. Nah, sampai di sini kita bisa memahami bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa itu adalah ketika kita tidak mampu mengelola kasih, mengelola berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, apapun bentuknya itu, entah itu uang, harta materi, maupun segenap kemampuan, talenta, karunia yang sudah kita miliki. Kalau kita tidak mampu kelola, sehingga hal itu, berkat itu,
tidak bisa dirasakan faedahnya, manfaatnya oleh orang lain, maka kita sudah diidentifikasi sekali lagi sebagai pelanggar hukum Allah, pembuat kejahatan. Dan apa yang sudah kita baca tadi? 1 Yohanes 5 ayat yang ke-17 mengatakan, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah saudara-saudara, dari penjelasan kita tadi, yang sudah kita baca dari terang surat Yohanes, apakah ada dosa yang tidak menuntun kita kepada maut? Mungkin secara kehidupan bermasyarakat, ya, hukum-hukum yang berlaku universal di dalam kehidupan, semua orang yang mengatur satu tatanan masyarakat, ada norma-norma, nilai-nilai yang berlaku, mungkin di situ membatasi. Ya. Ada pelanggaran yang bisa divonis dengan hukuman mati, ada pelanggaran yang mungkin tidak harus divonis dengan hukuman mati. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada setiap orang percaya bahwa sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak menuntun kita kepada maut. Maut bukan hanya berbicara mengenai kematian secara jasmani, tetapi kematian secara rohani, bahkan kematian kekal. Kalau seseorang sudah tidak setia dengan hal-hal yang kecil, kalau seseorang sudah terbiasa untuk melakukan pelanggaran, bahkan itu dalam hal-hal yang kecil, maka itu akan menjadi membudaya di dalam kehidupannya dan akan membentuk satu karakter yang tentu menyimpang dari gambar Allah. Kalau kita tidak mampu mengelola berkat yang sudah Tuhan berikan, kalau kita tidak mampu membagikan kasih Allah yang sudah kita terima kepada orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan manfaat atau faedahnya, maka sebenarnya kita sudah membentuk diri kita untuk menjadi orang-orang yang mengingkari, yang tidak setia, yang tidak taat kepada Allah. Hati-hati saudara, kesalahan sekecil apapun, kalau itu terus-menerus diulang, itu akan membentuk karakter saudara. Kita dipanggil supaya kita bisa menjadi citra Allah. Kita bisa merepresentasikan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau Allah adalah kasih, kita dituntut untuk hidup di dalam kasih. Membagi kasih Allah yang sudah kita terima itu kepada orang lain. Tetapi kalau kita tidak mampu melakukan hal sekecil itu, kalau kita tidak mampu membagi apa yang kita punya, yang kita miliki secara berlebih kepada orang lain, sedikit demi sedikit, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak taat. Kita akan menjadi orang-orang yang disebutkan oleh surat Yohanes sebagai pendusta, yang berada di dalam kegelapan, yang berada di dalam maut. Coba kita buka 1 Yohanes ayatnya yang kedua, 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang keempat maksud saya. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, di situ dituliskan, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita boleh berstatus Kristen, tetapi kalau kehidupan kita tidak meladani Kristus, maka sebenarnya kita sedang menyangkal status keimanan kita. 1 Yohanes 4 ayat 20 juga menegaskan hal ini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan posisi orang-orang seperti ini dituliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa sekecil apapun, kalau kita lakukan terus-menerus, itu pasti akan menuntun kita kepada kebinasaan. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dan orang yang tidak taat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang mati secara rohani. Kita sudah belajar, kalau kita tidak mampu mengasihi orang lain, kita tidak mampu mengelola berkat yang sudah Tuhan percayakan, sehingga orang lain bisa merasakan kebaikan atau faedahnya, maka kita sudah disebut sebagai pelanggar dari hukum Allah. Kita adalah orang-orang yang berdusta. Sekalipun kita Kristen, tetapi status itu tidak menyelamatkan kita. Kalau kehidupan kita di luar dari status kita. Allah adalah kasih, maka hiduplah di dalam kasih. Apa yang kita miliki hari ini secara berlimpah, secara berlebih, kelola itu dengan baik, bagikan itu kepada orang lain, supaya orang lain dapat merasakan kasih Allah.
sebagaimana kita sudah mengasihi. Kau punya berkat materi yang melimpah, kelola itu dengan baik, bagikan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Kau punya kemampuan, skill yang unggul, punya pengetahuan yang lebih, punya talenta karunia yang lebih dibandingkan orang lain. Pakai itu untuk melayani Tuhan. Pakai itu semaksimal mungkin. Dimanapun Anda berada, di tempat saudara bekerja ataupun di gereja. Kelolalah berkat yang sudah Tuhan berikan, kasih yang sudah Tuhan berikan. Dengan baik, dengan penuh pengabdian kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, supaya orang lain juga diberkati melalui kehidupan saudara. Dengan demikian, saudara akan disebut sebagai penurut-penurut Allah, saleh-saleh. Kalau tidak, saudara adalah pendusta dan saudara sedang menuju ke dalam maut. Tidak ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Setiap kesalahan itu pasti akan menuntun saudara ke dalam maut. Hari ini kita belajar ya, supaya kita menjadi penurut Allah. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita harus taat. Semoga firman Tuhan pada malam hari mencerahkan kita semuanya, memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai penutup, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah diingatkan supaya kami menjadi penurut-penurut Allah. Ada satu hukum yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu hukum kasih. Dan hukum kasih Allah itu tidak hanya mengajarkan soal memberi, tetapi bagaimana kami mengelola setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami dengan semaksimal mungkin, supaya orang lain pun dapat merasakan faedah atau kebaikan. Kalau kami diberkati dengan berkat materi yang melimpah, kami harus mengelolanya dengan baik, bukan untuk memenuhi keinginan kami semata-mata, tetapi kami bisa memakainya supaya sesuai dengan tuntutan kebenaran firman Tuhan, mengelolanya dengan baik. Kami harus bisa membagikan kepada orang lain berkat yang kami miliki secara melimpah, entah itu berkat materi ataupun talenta karunia yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Ilmu pengetahuan yang kami miliki, apapun bentuknya itu berkat yang Tuhan percayakan harus bisa kami bagikan kepada orang lain. Sebagai pekerja kami harus giat. Kamu harus menjadi pekerja yang bertanggung jawab dan disiplin, supaya lewat kehidupan kami, pekerjaan kami kerjakan, tempat kerja kami diberkati, orang-orang di sekeliling kami juga diberkati. Tuhan, kami rindu untuk menjadi penurut-penurut-Mu. Kami rindu untuk menjadi saleh-saleh. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pendengar dan juga pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, jadi persiapkan roti dan anggur saudara untuk kita boleh bersama-sama menikmati sehidangan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya mau mengingatkan kepada setiap kita semua, jadi setiap kita boleh menerima perjamuan kudus baik saudara maupun anak-anak saudara. Karena dasar firman-Nya sederhana, bahwa kejadian pada saat bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan tulah kepada Mesir. Dan di dalam tulah yang ke-10 Tuhan memberikan tulah kematian bagi anak sulung. Dan kalau saudara baca kisahnya, Tuhan memerintahkan kepada Israel untuk mengurapi atau memercikkan darah kepada tiang-tiang ambang pintu rumah. Supaya pada saat ada malaikat maut, malaikat itu melewati Passover, melewati rumah yang ada tanda darahnya. Kalau saudara memahami kisahnya, bahwa pada saat itu yang melakukan penyembelihan adalah orang tua. Tapi korban paskahnya boleh dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak. Makanya dari apa yang kita imani hari ini, bahwa setiap kita maupun saudara sebagai orang tua dan anak-anak boleh menikmati berkat perjamuan kudus. Tapi dengan cara orang tua lah yang akan mengangkatnya, yang mengucapkan syahadatnya, mengucapkan doanya. Karena kita percaya bahwa mungkin anak-anak kita belum memiliki iman seperti kita. Dan iman kita lah yang mengatakan inilah tubuh, inilah darah Kristus. Maka saudara bisa berikan kepada anak-anak saudara. Ayat firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus terdapat dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11. Dikatakan di sana begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti bersama-sama. Dan dengan iman kita ucapkan sebagai doa, iman pengakuan kita sama Tuhan. Mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib untuk memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Oleh kuasa tubuhnya, menyempurnakan tubuh kami, agar setiap kami dibangkitkan di akhir zaman. Oleh kuasa tubuh Kristus menyembuhkan setiap tubuh kami yang sakit. Sehingga mulai hari ini, setiap organ-organ tubuhku, setiap tulang-tulang di dalam tubuhku, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Setiap kelemahan-kelemahan di dalam tubuhku, Tuhan pulihkan. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, bersama anak-anak, Tuhan jaga lindungi. Tidak celaka, tidak bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita terima dengan iman, inilah tubuh Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat cawan anggur bersama-sama dan dengan iman kita ucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Oleh kuasa darah Kristus memeteraikan kami sebagai keluarga kerajaan Allah yang dijanjikan Tuhan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Oleh kuasa darah Kristus, oleh kuasa bilurnya, dari ujung kaki kami sampai ujung kepala kami sehat sempurna. Setiap peredaran darah, setiap saraf-saraf, setiap penyakit di dalam tubuhku disembuhkan oleh kuasa bilur dan darah Yesus. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darahnya. Kami sehat, kami diberkati, kami diangkat sebagai anak-anak Allah menjadi ahli waris kerajaan sorga yang diberkati Tuhan di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Kristus. Naikkan setiap doa, setiap syukur saudara kepada Tuhan hari ini, percaya dan imani bahwa Tuhan katakan barang siapa tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal dalam kamu, dan percaya Yesus yang adalah firman itu sendiri tinggal dalam kita. Apa yang kita minta dan doakan Tuhan akan berikan bagi kita semua. Mari kita doa sama-sama. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas setiap karya Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kami. Korban tubuh dan darah-Mu menyucikan, mengampuni setiap kami, mengangkat setiap kutuk dosa kami. Sehingga kami percaya di hari ini, kami percaya setiap kelemahan-kelemahan, setiap kutuk dosa, setiap kutuk penyakit, kami percaya yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, dan hari ini kami percaya Tuhan sudah memberikan satu kekuatan yang baru melalui setiap pujian kami, melalui firman Tuhan yang disampaikan. Bahkan pada saat kami menyatukan tubuh dan darah-Mu, kami percaya kami tidak takut mengalami persoalan, sekalipun kami hari ini harus melalui segala rintangan. Pada saat kami berjalan bersama Tuhan, Tuhan berikan kemenangan bagi setiap kami. Saudara semua yang ada minyak, saudara bisa angkat minyak saudara untuk kita doa sama-sama, karena ini sebagai sarana yang Tuhan beri bagi setiap kita. Mari kita doa sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak, setiap tetes, setiap olesnya penuh kuasa, dioleskan kepada yang sakit disembuhkan, yang terikat setan dilepaskan, yang tidak kudus dikuduskan. Seperti Markus 6 ayat 12 dan 13. Yakobus 5 ayat yang ke-14, setiap tetes, setiap olesnya penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tetes, setiap oles penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di akhir ibadah ini kami mengucap syukur, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa ini. Bahkan menghadapi situasi pandemi yang belum berakhir di saat-saat ini, kami bersyukur, kami
menyerahkan bahkan setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Tuhan berikan hikmat marifat-Mu kepada mereka. Kami bersyukur kami boleh melalui semuanya. Kami tidak takut karena kami berjalan bersama Tuhan. Karena berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Bahkan kami berdoa bagi bangsa ini yang akan menyelenggarakan pemilu, pilkada, di bulan Desember nanti, di setiap daerah yang mengadakan, Tuhan berikan keamanan. Kami tolak segala perusuh, kami tolak segala niat-niat jahat manusia. Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin di setiap daerah di bangsa ini, pemimpin yang daripada Tuhan. Sehingga kami berdoa setiap kebijakan keputusan yang mereka ambil hanya berdasarkan daripada Tuhan. Berkati gereja ini, Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati setiap pengerja muda, pengerja dewasa, setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa, Tuhan satukan kami semua, untuk kami boleh bersama-sama bersatu bergandengan tangan, saling menopang, saling mendukung, untuk kami bersama-sama menjadi seperti Kristus, seperti Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami boleh bisa melalui semuanya hanya pada saat kami boleh bersatu dalam kesehatian. Dan kami percaya kemenangan pasti kami akan raih. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah ini kami akan akhiri. Tetapi kami percaya kasih Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir dari setiap kami. Karena itu saudara semua dimanapun saudara berada, angkatlah tanganmu hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai setiap kita semua, akan menjaga setiap keluar masuk kita, akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, sehingga kemana kaki kita melangkah tanah yang kita injak diberkati Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan oleh tangan kita, Tuhan buatnya berhasil, akan menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan akan datang kedua kali menjemput setiap kita. Kita akan masuk surga dan kita tinggal di surga selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku percaya Yesus, perbuatanmu ajaib bagiku. Ku percaya Yesus, ku kan melihat kemuliaan-Mu. Oh, ku percaya Yesus, perbuatanmu ajaib bagiku. Ku percaya